Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Najwa Jainal. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data menggunakan metode etnografi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Etnografi merupakan metode penelitian yang efektif untuk menggali data konsumen dalam konteks digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami budaya konsumen online, norma-norma yang berlaku, dan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan konsumsi. Etnografi juga merupakan bentuk penelitian etnografi yang diterapkan di dunia maya. Etnografi sendiri adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan dan partisipasi langsung dalam suatu kelompok budaya untuk memahami perilaku dan nilai-nilai mereka. Dalam konteks etnografi, peneliti mengamati dan berpartisipasi dalam komunitas online untuk memahami perilaku dan budaya konsumen. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang melatar belakangi kemunculan etnografi, yaitu yang pertama, munculnya internet dan komunitas online. Perkembangan internet dan media sosial pada akhir abad ke-20 melahirkan komunitas online yang besar dan beragam. Komunitas ini menawarkan platform bagi orang-orang yang berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk budaya mereka sendiri. Yang kedua, ada keterbatasan etnografi tradisional. Metode etnografi tradisional yang berfokus pada pengamatan dan partisipasi langsung di lapangan mengalami kesulitan dalam memahami budaya dan perilaku di dunia maya. Etnografi tradisional tidak dirancang untuk mempelajari interaksi yang terjadi di ruang digital. Yang ketiga, kebutuhan untuk memahami budaya digital. Dengan semakin pentingnya pengaruh budaya digital dalam kehidupan manusia, muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana budaya ini terbentuk, berkembang, dan memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Yang keempat, pengembangan metode dan penelitian baru. Berangkat dari keterbatasan etnografi tradisional, para peneliti mulai mengembangkan metode baru untuk mempelajari budaya digital. Etnografi muncul sebagai salah satu metode yang efektif dalam memahami budaya dan perilaku di ruang digital. Selanjutnya ada teknik dan metode etnografi. Yang pertama ada observasi partisipatif. Peneliti etnografi berpartisipasi aktif dalam komunitas online yang mereka teliti. Mereka mengamati diskusi, membaca postingan, dan berinteraksi dengan anggota komunitas. Yang kedua ada analisis konten. Peneliti menganalisis konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas seperti postingan, komentar, gambar, dan video. Analisis ini meliputi analisis teks, analisis semiotik, dan analisis visual. Ketiga, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti pertama, observasi langsung, yaitu membaca dan mengamati postingan, komentar, dan aktivitas pengguna. Yang kedua, wawancara online. Melakukan wawancara dengan anggota komunitas melalui pesan langsung, forum, atau platform lain. Yang ketiga, analisis data. Menggunakan perangkat lunak analisis teks untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data yang dikumpulkan. Selanjutnya, penerapan etnografi dalam data konsumen. Etnografi menawarkan berbagai manfaat dalam pengumpulan data konsumen. Yang pertama, memahami perilaku konsumen online.
Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek, produk, dan layanan secara online. Ini termasuk bagaimana mereka mencari informasi, berbagai pengalaman, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Yang kedua, menganalisis tren dan perilaku konsumen. Etnografi membantu mengidentifikasi tren dan perilaku konsumen yang sedang berkembang. Peneliti dapat melacak topik yang sedang tren, sentimen konsumen terhadap produk tertentu, dan bagaimana konsumen bereaksi terhadap kampanye pemasaran. Yang ketiga, membangun pemahaman yang mendalam. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, motivasi, dan aspirasi konsumen. Ini membantu dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Yang keempat, menguji konsep produk dan layanan. Etnografi dapat digunakan untuk menguji konsep produk dan layanan baru sebelum diluncurkan ke pasar. Peneliti dapat mengamati bagaimana konsumen bereaksi terhadap ide-ide baru dan mendapatkan umpan balik yang berharga. Yang kelima, menghasilkan data yang real time. Etnografi memberikan data yang real time dan terkini tentang perilaku konsumen. Ini memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan etnografi. Meskipun menawarkan banyak manfaat, etnografi juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, hemat biaya. Etnografi biasanya lebih hemat biaya dibandingkan dengan metode penelitian tradisional seperti wawancara tatap muka atau survei. Yang kedua, cepat. Data dapat dikumpulkan dengan cepat. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang cepat tentang perilaku konsumen. Yang ketiga, akurat. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku konsumen dalam konteks yang alami dan otentik. Selanjutnya ada kekurangan etnografi. Yang pertama ada bias, yaitu peneliti harus berhati-hati untuk menghindari bias dalam pengumpulan dan analisis data. Yang kedua ada privacy. Ada masalah etika terkait privasi konsumen, terutama jika peneliti mengamati diskusi online tanpa persetujuan. Yang ketiga ada keterbatasan akses. Beberapa komunitas online mungkin sulit diakses atau memerlukan izin khusus untuk dipelajari. Selanjutnya ada tantangan dan etika. Yang pertama ada akses dan privacy. Peneliti harus berhati-hati dalam mengakses data online dan menjaga privasi anggota komunitas yang mereka teliti. Yang kedua ada bias dan objektivitas. Peneliti harus menyadari potensi bias dalam data online dan berusaha untuk menjaga objektivitas dalam analisis mereka. Ketiga, ada etika penelitian. Peneliti harus mematuhi kode etik penelitian dan mendapatkan persetujuan dari anggota komunitas sebelum melakukan penelitian. Jadi kesimpulannya, etnografi merupakan metode penelitian yang kuat untuk memahami perilaku konsumen online. Metode ini menawarkan banyak manfaat, termasuk kemampuan untuk mengumpulkan data yang real time, hemat biaya, dan akurat. Namun, peneliti harus menyadari potensi bias dan masalah etika yang terkait dengan metode ini. Dengan pertimbangan yang tepat, etnografi dapat menjadi alat yang berharga untuk memahami perilaku konsumen
dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.